Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Gue yakin kalian gak bakal nyangka deh ada video di YouTube yang begitu disturbing dan bikin merinding. Beberapa video ini guys, bener-bener gelap, bahkan sampai dilarang untuk ditonton oleh banyak orang. Kalian berani lihat? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas beberapa video paling mengerikan yang pernah ada di YouTube menurut Calon Sarjana. Nomor 4. Tenggelam. Di tahun 2022 ada villa di Korea yang terkenal rame tuh guys, dan katanya sih bagus buat dipakai outing kantor. Udah gede, ada kolam renangnya, terus lokasinya cakep juga lagi. Nah, pada tanggal 21 Juli, ternyata villa ini dipakai buat kumpul 50 karyawan yang nikmatin musim panasnya dengan berenang di kolam. Sayangnya, tak seorang pun bisa membayangkan tuh bahwa siang itu akan berakhir dengan mimpi buruk yang tidak terlupakan. Mendadak, air kolam perlahan surut tanpa alasan jelas, di mana kemudian lantai kolam ambruk menciptakan sinkhole besar di bawah air. Dalam hitungan detik, semua air di kolam terkuras habis, bahkan pelampung dan juga mainannya pun masuk ke dalam sana guys. Dalam hitungan detik saja, seluruh kolam telah kosong dan siapapun yang berada di dalamnya terjebak dalam arus kuat yang membawa mereka menuju jurang dalam tanah. Di dalam kolam saat itu ada 6 orang. Nah, 3 diantaranya berhasil melarikan diri dengan cepat, tetapi satu pria terpleset dan nyaris jatuh ke dalam lubang. Dengan segenap tenaga, dia berhasil meraih tepi kolam dan menyelamatkan dirinya tepat waktu. Namun, 2 orang lainnya tidak seberuntung itu. Mereka tersedot masuk ke dalam sinkhole sebelum ada yang bisa berbuat apa-apa. Kemudian dari 2 orang yang jatuh ke dalam lubang tadi, satu berhasil memanjat ke atas dan selamat. Namun seorang karyawan bernama Kil Kim Hee yang berusia 32 tahun ini ternyata tidak seberuntung itu. Dia terseret masuk dalam dasar lubang yang memiliki kedalaman 13 meter. Kil terperangkap tuh guys di dasar lubang tanpa adanya jalan keluar. Butuh 4 jam sampai tim penyelamat bisa masuk tuh ke dasar lubangnya. Pria ini diduga telah meninggal jauh sebelum tim penyelamat tiba, di mana menjadi korban salah satu nasib yang paling mengerikan. Dirinya tenggelam di bawah tanah tuh secara sendirian dan tanpa harapan untuk diselamatkan. Pertanyaannya sekarang, kok bisa muncul sinkhole di tengah-tengah gitu? Jadi, setelah kejadian ini diselidiki, ternyata pemilik villa telah membangun kolam tersebut di lokasi yang tidak aman tanpa izin resmi. Dengan kata lain, kolam renang itu dibuat di lahan yang gak stabil. Alhasil guys, karena kelalaiannya ini, pemilik villa mendapatkan dakwaan atas tuduhan pembunuhan karena kelalaiannya. Aduh, yang niatnya pergi ke Korea buat outing kantor biar saling akrab satu sama lainnya, ujung-ujungnya malah pulang dengan trauma dong. Emang bener ya, gak ada yang tahu tuh guys kapan nyawa manusia akan berpulang. Nomor 3. Kebakaran. Bayangin deh, kalian sedang berada di tengah pesta meriah dengan musik menggema dan tawa mengisi ruangan. Lalu dalam sekejap, semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang tidak terbayangkan. Itulah yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2009 di Lame Horse Nightclub di Rusia. Klub malam yang populer ini tengah merayakan ulang tahun ke-8 dengan pesta besar-besaran. 300 orang lebih datang ke tempat ini guys. Semakin malam, MC mereka pun semakin ngebuat acaranya jadi makin meriah. Sementara seorang kameramen berkeliling tuh merekam suasana riang dan para pengunjung yang antusias. Namun di tengah pesta yang tampak sempurna ini, ada satu momen kecil yang mengubah segalanya. Очень люблю женщин, которые созрели. Зрелые, красивые, желанные, обаятельные. Да
и господа! Dan ternyata percikan kembang api yang sebelumnya diadain gak sengaja ngebakar hiasan kering di atapnya tuh guys. Dalam hitungan detik, api mulai merembet dengan cepat. Suasana mulai berubah ketika MC di panggung berteriak, "Kita terbakar, silakan segera keluar." Itulah guys, saat ketika pestanya berubah menjadi kekacauan total. Panik segera melanda. Ratusan orang berlomba menuju pintu keluar utama, tidak tahu bahwa ada pintu kedua di belakang panggung karena pintu itu tidak ditandai dengan jelas. Bayangin, 300 orang lari panik ke satu pintu begitu. Pasti banyak yang luka-luka kan? Nah, saat kameramen berhasil mencapai lorong, pemandangan yang dia rekam semakin mengerikan. Asap hitam memenuhi ruangan, di mana membuat orang-orang terjebak dalam kegelapan dan juga sesak nafas. Di luar, dia juga terus merekam kekacauan yang terjadi, yang mana menunjukkan korban-korban sedang terluka dan juga terbakar, serta tergeletak di aspal dingin dalam suhu minus 16 derajat Celcius. Ambulans pun terlambat datang, membuat banyak korban dibiarkan berjam-jam dalam keadaan dingin, separuh telanjang dan tak berdaya. Alhasil 100 orang meninggal di tempat, sementara 55 lainnya meninggal di rumah sakit. Hal ini jelas menjadikannya sebagai salah satu kebakaran paling mematikan dalam sejarah Rusia. Kisah tragedi Lemhorst sendiri menurut gue bukan hanya tentang kebakarannya ya, tetapi tentang ketidakpedulian, panikan, dan keputusan-keputusan kecil yang bisa berujung pada kehancuran besar. Ini adalah pengingat kelam bahwa dalam sekejap, malam paling meriah pun bisa berubah tuh guys menjadi bencana yang paling mengerikan. Nomor 2. Goodbye Santika. Tiap kali pergantian tahun, biasanya sih orang-orang bakal nyari acara-acara buat ngerayain momen tersebut ya. Nah, kebanyakan warga di Bangkok pada milih tuh guys pergi ke Santika Club karena punya acara bernama Goodbye Santika. Niatnya sih biar orang-orang tuh pada lupain tahun tersebut dan melangkah lebih baik di tahun berikutnya. Selama berjam-jam, klub itu dipenuhi 1.000 orang dengan musik yang kencang dan minuman beralkohol yang melimpah juga. Namun pukul 11.44 malam, beberapa menit sebelum pergantian tahun, segalanya mulai berubah. Sayangnya, kombinasi antara kembang api dan juga ribuan orang memegang sparklers di ruang tertutup itu segera berubah menjadi sebuah bencana. Api kecil muncul di langit-langit klub, yang mana mungkin dari percikan kembang api tadi atau lilin yang menyala di sana guys. Awalnya pengunjung pada bersorak tuh karena mengira api itu adalah bagian dari pertunjukan. Namun ironisnya, band yang sedang tampil bernama Burn membuat banyak orang terlambat menyadari bahaya yang mengintai mereka. Begitu api membesar, para performer diam-diam meninggalkan panggung melalui pintu belakang tanpa memberi peringatan kepada para penonton. Lampu mati dan juga dalam sekejap, klub tenggelam dalam kegelapan total. Pada saat itulah panik mulai melanda. Asap tebal membuat sulit bernafas dan juga melihat, sementara ratusan orang berusaha lari menuju pintu keluar yang terbatas. Dalam kekacauan tersebut, chandelier raksasa yang berdiameter 10 meter yang menghiasi pusat ruangan ini hangus terkena api dan akhirnya jatuh menimpa kerumunan. Beberapa orang tewas seketika tertimpa struktur berat itu guys. Korban-korban yang terjebak semakin panik dan dalam hitungan menit, api melahap seluruh gedung menjadikan klub itu seperti jebakan maut. Ya, kalau ditotal-total, malam itu menewaskan 67 orang, di mana sisanya mengalami luka bakar ataupun cacat serius juga. Pemilik klubnya pun dipenjara selama 3 tahun tuh atas kelalaiannya. Tetapi hingga hari ini, penyebab pasti kebakaran tersebut masih diperdebatkan. Dan sesuai dengan nama acaranya, Goodbye Santika, di tahun barunya hotel itu beneran terbakar habis sampai ke tanah. Nomor 1. Live di Taiwan. 母女消失事件没有科学证据能证明2人下落，这么多年过去了，还是引起关注，成为网络上10大。
Selama berhari-hari, masyarakat di Taiwan kayaknya tuh pada penasaran sama rekaman CCTV yang di-broadcast pada tiap saluran berita tadi. Soalnya, di tahun 2018 lalu dikabarkan tuh guys, ada seorang wanita dan juga anaknya yang berusia 4 tahun masuk ke dalam hotel namun menghilang tanpa jejak. Udah dicari pakai semua kamera CCTV-nya, manggil polisi juga, ngecek atap, dan saluran pembuangan pun tidak ada juga. Jadi guys, gedung yang punya 16 lantai ini emang dipakai untuk kantor sekaligus tempat tinggal. Nah, kebetulan malam hari biasanya yang berjaga tuh cuma satu manajer gedung doang. Manajernya juga sempat bertanya tuh kepada Liu apa tujuannya. Tetapi dia cuma menjawab dengan terburu-buru bahwa dirinya pengen bertemu teman doang. Berhubung firasat sang manajer tadi nggak enak, dia buru-buru lah ngecek kamera CCTV. Di dalam lift, ternyata mereka menekan tombol lantai 11 dengan panik dan ngelepas jaketnya sekaligus jaket anaknya juga. Waktu keluar dari lift, mereka berdua tuh masih terekam jalan di lorongnya tuh guys yang mengarah ke atap, namun dalam sekejap menghilang begitu saja. Awalnya, manajer itu takut kalau mereka adalah tipe orang yang akan loncat dari gedung. Alhasil, dia pun nelfon polisi. Tapi sesampainya di sana, petugas nggak nemu apa-apa. Bahkan jejak darah juga nggak ada guys. Keesokan paginya, pencarian ke masing-masing penghuni pun mulai dilakukan. Yang mereka temuin cuma jaket dan sepatunya itu di lift, motornya yang terparkir di luar, dan sebuah koper yang kosong saja. Meski koper itu menambah kecurigaan, tapi isinya tidak pernah diungkap ke publik dan terus menjadi petunjuk yang buntu. Beberapa hari kemudian, seorang pria bernama Chang muncul tuh mengidentifikasi kalau wanita itu guys sebagai istrinya dan anak kecil tersebut sebagai putri bungsu mereka. Chang mengungkapkan bahwa pernikahan mereka tidak bahagia dan Liu ini sempat ngomong pada putri sulung mereka bahwa dia akan pergi ke rumah teman selama beberapa hari. Namun Liu dan juga putrinya tidak pernah kembali. Udah gitu nih guys, mereka tuh dikaruniai 4 anak. Tapi kenapa yang dibawa cuma 1 doang ya? Dari sini banyak teori konspirasi yang bertebaran. Ada yang bilang kalau keduanya masih berada di dalam gedung, entah bunuh diri ataupun terjebak. Terus teori kedua, mereka tuh juga hilang karena masuk ke dalam dimensi lain, di mana berita ini bikin penghuni lantai 11 pada pindah semua. Sedangkan teori ketiga, kemungkinan besar keduanya mau hidup dengan identitas berbeda sehingga menghilang dengan berhasil mengelabui CCTV. Tapi teori ketiga ini dianggap terlalu berlebihan karena sang istri sepertinya nggak tahu info tersebut deh. Ya sampai sekarang masih banyak pertanyaan yang muncul, seperti kenapa harus lepas jaket, kenapa pilih gedung itu, dan yang jelas kemana mereka? Tidak ada aktivitas di rekening banknya sama sekali. Nggak ada juga di asuransi kesehatan atau sekolah sang anak sejak saat itu guys. Seolah-olah mereka menghilang begitu saja ke udara. Jadi apakah Liu ini benar-benar berhasil melarikan diri ataukah sesuatu yang lebih gelap terjadi di lantai 11 pada malam itu teman-teman? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.